Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik, gunakan pakaian yang rapi dan tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kak Bunga dan Kak Wawu. Adik-adik semua sudah rapi dan siap ya untuk beribadah. Walaupun masih ibadah di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur karena masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bener gak Kak Wawu? Bener banget nih Kak Bunga. Dalam kondisi saat ini kakak mau kita tetap semangat karena kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Coba sekarang kakak mau lihat senyuman yang paling manis buatan Yesus. Sekali lagi Kakak Bunga mau tanya ya, adik-adik sekolah minggu Kumis Mahanaim, are you ready? Yes, I'm ready. Nah, yuk kita sama-sama kita memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Tapi sebelum itu Kak Bunga mau panggil kakak yang nemenin kita untuk main gitar nih Kak Wawu. Iya nih, kita panggil yuk Kakak Jacob. Hai Kak Bunga, Kak Wawu. Hai. Hai adik-adik. Oke, karena semua sudah siap, kita mau menyanyikan lagu I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan, tapi sebelum itu adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi ini dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini bersama Tuhan, aku bisa. Kita ulangi ya Kak, bersama-sama sama adik-adik di rumah pakai gerakan. 1, 2, 3. Bersama Tuhan, aku bisa. Keren banget ya Kak yang di rumah. Iya dong. Pada semangat dan sukacita semua. Adik-adik, masih ingat nggak tentang penjelasan peraturan pemerintah yang biasa kita dengar singkatan dari PSBB? PSBB itu apa sih? PSBB itu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, kakak mau ingetin lagi nih buat adik-adik, buat jangan keluar rumah supaya diri kita bisa terhindar dari virus corona. Kalaupun penting sekali adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa buat pakai masker seperti ini nih. Seperti ini ya adik-adik. Dan jangan lupa juga, jangan terlalu dekat sama orang lain.
Pokoknya harus dengar-dengaran sama mama, papa, atau orang yang lebih dewasa dari kita. Kalau dilarang untuk keluar rumah, adik-adik gak boleh ngambek atau marah-marah ya, karena itu untuk kebaikan kita. Anak Tuhan pasti bisa taat peraturan pemerintah agar bangsa Indonesia dapat segera mengatasi virus corona ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Masih tetap berdiri ya adik-adik, masih tetap semangat dan sukacita kan? Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu tema, yaitu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ini lagu baru loh kakak, jadi sesuai dengan tema kita. Kita nyanyiin lagu sama-sama ya, pakai gerakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita beragam. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita beragam. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sebentar lagi kita memasuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan Alkitabnya. Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani
Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Walaupun ibadah kami secara online, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati agar kami bisa dapat mengerti apa yang akan diceritakan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Iya, hari ini ketemu lagi sama Kakak Mela. Sebelum Kak Mela cerita firman Tuhan, hari ini kita buka Alkitabnya dulu yuk. Semua udah pegang Alkitabnya belum? Kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Udah dapat semua adik-adik? Mama Papa tolong bantuin ya adik-adiknya. Hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik, masih ingat peristiwa ini? Ya, ini peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ada yang tahu? Setelah kematian Tuhan Yesus, apa ya yang terjadi pada Tuhan Yesus? Ya benar, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan menang melawan kuasa maut. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan dalam perayaan Paskah. Kita juga sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia sudah bangkit. Namun, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, ia tidak selamanya bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapanya di surga dan tugas pelayanannya di dunia akan diberikan kepada murid-muridnya. Apa ya tugas atau perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Masih ingat cerita minggu lalu? Tuhan Yesus bilang apa ya kepada Simon Petrus muridnya? Gembalakanlah apa ya adik-adik? Ya betul, gembalakanlah domba-dombaku. Yang artinya Tuhan Yesus mau agar Simon Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-muridnya yang percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki adik-adik. Adik-adik, siapa yang pernah diberikan tugas sama mama atau papa? Atau siapa yang pernah dikasih tugas sama mama untuk jagain adiknya? Wah, semua pasti pernah ya dikasih tugas sama mama atau papa. Mama dan papa memberikan tugas untuk adik-adik semua karena mama papa percaya adik-adik. Karena apa? Karena percaya sama adik-adik. Percaya bahwa adik-adik bisa melakukan tugas tersebut. Tugas yang mama papa berikan bukan untuk menyusahkan adik-adik, tapi itu semua untuk menolong adik-adik untuk menjadi anak yang mandiri. Anak yang apa kak? Anak yang mandiri adik-adik.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus percaya bahwa murid-muridnya bisa meneruskan karyanya Tuhan Yesus di dunia, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tentu saja juga untuk apa ya? Untuk menyebarkan kasih. Untuk menyebarkan apa adik-adik? Menyebarkan kasih di dunia. Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya mengasihi semua orang dan menceritakan karya Tuhan Yesus yang ada di dunia. Tuhan Yesus berkata bahwa walaupun Tuhan tidak bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk ada bersama murid-murid Tuhan Yesus dan menolong para murid, agar murid-murid mampu menjadi saksi Kristus dan berani memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan adalah penolong yang akan menghibur, mengingatkan, dan memimpin para murid-murid agar tidak takut saat memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka adik-adik juga diberikan tugas untuk apa ya kira-kira? Untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu menceritakan kasih Kristus kepada semua orang. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menceritakan atau menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Wah, bila diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan dan menyebarkan kasih kepada semua orang, kira-kira kita bisa nggak ya adik-adik? Ya iyalah adik-adik, tentu bisa adik-adik. Adik-adik, Kamela mau tanya nih, siapa yang mau mengasihi orang lain? Wah, pasti semua mau mengasihi orang lain. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik pada tahu nggak arti mengasihi itu apa? Kamela kasih tahu ya, arti mengasihi itu adalah sayang atau tidak menyakiti hati orang lain. Kita mulai dengan hal sederhana aja. Coba sekarang adik-adik cari mama atau papanya. Kamela kasih waktu ya, 3 detik deh. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, udah dapet ya mamanya atau papanya. Sekarang adik-adik bilang ke mama atau ke papanya, aku mengasihimu. Coba sekarang adik-adik bisa cari adik atau kakaknya. Sama, kalian juga harus melakukan hal yang sama. Kalian bilang ke adik atau kakak kalian, aku mengasihimu. Adik-adik, sebelum kita lanjut firman Tuhan, kita mau lihat dulu satu gambar. Kamela mau nunjukin satu gambar buat adik-adik. Ini gambarnya adik-adik. Ketika kita bilang bahwa kita mengasihi mama, papa, kakak, atau adik, atau seluruh keluarga kita, atau bahkan teman-teman kita, berarti kita tidak lagi marah-marah atau bertengkar adik-adik. Mengasihi juga berarti kita mau menolong orang yang membutuhkan, mau berbagi, dan mau mendoakan orang lain juga adik-adik. Walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus bila adik-adik takut atau sedang sedih, marah. Tuhan Yesus menolong adik-adik melalui Roh Kudus yang menghibur kita dan memberikan damai di hati kita. Lalu, kita tidak perlu takut lagi bila kita diberikan tugas. Contohnya ya adik-adik, kalau di sekolah minggu, kalau dikasih tugas sama kakak sekolah minggu untuk jadi MC, nggak perlu takut. Atau kadang yang Kamela lihat, kalau disuruh doa syafaat, adik-adik pada nunduk semua ketakutan.
Nah, adik-adik, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudusnya, adik-adik gak usah takut. Kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk melakukan tugas tersebut. Atau bila adik-adik yang masih suka nangis bila ditinggal mama atau papa untuk sekolah minggu, mulai sekarang belajar untuk tidak nangis dan takut lagi. Karena apa ya adik-adik? Karena Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Adik-adik, seperti cerita yang tadi kita dengarkan, Tuhan Yesus itu mau menyertai kita dimanapun kita berada. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita, apa ya kira-kira yang harus kita perbuat? Apa ya kira-kira adik-adik? Sama seperti tadi Kamela suruh adik-adik bilang ke mama, bilang ke papa bahwa bilang ke mamanya, aku mengasihimu. Atau bilang ke papanya, aku mengasihimu papa. Tapi tidak hanya di mulut saja adik-adik. Kalau misalnya disuruh mama atau papa, kalian harus mau, harus nurut. Atau kalau kalian kesel sama adik terus kalian berantem, nah gak boleh tuh adik-adik. Kalian harus akur sama adik atau kakak. Terus ya adik-adik, kalau misalnya di sekolah minggu, adik-adik disuruh sama kakak sekolah minggunya untuk berdoa, atau bahkan disuruh jadi MC, adik-adik gak perlu takut dan jangan nolak. Saat kita diberikan tugas itu berarti kita dipercaya bahwa kita bisa melakukan tugas tersebut. Mulai hari ini, ayo kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi, kita gak perlu takut lagi adik-adik. Bila kita sedih atau takut, kita bisa berdoa saja sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan mampukan kita. Sehingga Roh Kudus yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri akan menyertai dan memimpin kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa untuk menyiapkan tempat untuk memberikan persembahannya ya adik-adik. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Bawa Persembahanmu. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, syafaat dan Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas menjadi anak-anak Tuhan yang mau saling mengasihi dan menjadi anak-anak Tuhan yang berani mewartakan kasih-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, semua keluarga kami dan teman-teman kami
dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati para pendeta, BPMJ, BP3G, para majelis, para kakak-kakak sekolah minggu atau remaja, kostor, supir, bahkan kami semua jemaatmu. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami selalu. Jauhkanlah kami dari virus-virus atau sakit penyakit. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan tolong kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, agar virus corona bisa segera hilang dari bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan pemerintah Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan agar dapat menanggulangi virus ini dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang merawat orang-orang sakit akibat virus corona atau bahkan penyakit yang lainnya. Berikan mereka kesehatan yang ekstra dan sukacita yang melimpah untuk mereka agar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati juga orang-orang sakit, baik yang terkena virus maupun penyakit lainnya. Tuhan sembuhkanlah mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami, seberapapun yang sudah kami berikan, kiranya ini menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan ini akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, minggu ini kakak akan memberikan tugas pada adik-adik ya. Tugasnya adalah ayat hafalan. Ayat yang harus dihafalkan yaitu Yohanes 14 ayat 26. Adik-adik boleh buka di Yohanes 14 ayat 26. Isinya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kakak percaya kalau adik-adik semua bisa untuk menghafal ayat hafalan ini. Bagi yang sudah hafal, jangan lupa untuk direkam dan dikirim ke WhatsApp grup masing-masing. Minta bantuan sama mama atau papa untuk merekam video kalian ya. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu tema lagi ya. Bersama Tuhan, aku bisa. Or small, short and tall, sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
ibadah kita sudah mau selesai. Sekarang kita mau doa penutup, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Wawu mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tuhan, sekarang ibadah kami sudah mau selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menyertai kami selama aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu penutup yaitu K-A-S-I-H, kasih. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.